Wow, kabar bahagia bagi fans Garuda. Di tengah pemusatan latihan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, kabar baik datang dari proses naturalisasi oleh Romagne. Ini dia kabar bahagia oleh Romagne untuk fans Garuda. Di tengah persiapan Piala AFF 2024. Nah, sangat mantap betul. Keinginan fans Garuda terkabul. Bukti Timnas Indonesia tak main-main di Piala AFF 2024. Melalui Pak Sumarji, Timnas Indonesia butuhkan charter pesawat untuk agenda ASEAN Cup 2024. Bismillah, auto bisa lolos Piala Dunia 2026 ini. Di tengah pemusatan latihan Timnas Indonesia, Sintayong dapatkan pemain keturunan kelas dunia. Kira-kira siapakah dia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pakai charter pesawat untuk ASEAN Cup 2024. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia jelang gelaran Piala AFF 2024. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa opsi menyewa pesawat khusus charter pesawat untuk akomodasi sedang dipertimbangkan serius oleh PSSI. Hal ini bukan tanpa alasan. Jadwal padat di fase grup Piala AFF 2024 menuntut efisiensi perjalanan agar para pemain tetap prima dan fokus. Timnas Indonesia tergabung di grup B di mana tantangan berat sudah menanti. Pada 9 Desember, Garuda akan bertandang ke Myanmar, kemudian hanya berselang 3 hari, harus menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo. Belum selesai di situ, pada 15 Desember, skuad harus terbang ke Vietnam untuk bertanding di Provinsi PHU To. Semua itu tentu menguras tenaga, apalagi perjalanan reguler mengharuskan transit beberapa kali yang dapat memengaruhi kondisi fisik para pemain. Sumarji menjelaskan perjalanan seperti ini bukan hanya memakan waktu, tetapi juga berdampak pada kelelahan pemain. Dari Solo ke Vietnam, kita harus transit di Jakarta, lalu transit lagi di Singapura atau Malaysia sebelum akhirnya tiba di Vietnam. Ini butuh 3 kali proses naik turun barang dan itu tidak ideal bagi tim yang harus siap bertanding dalam waktu 3 hari, ungkapnya. Melihat situasi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan memberikan lampu hijau untuk charter pesawat. Pak Erick yang dikenal sangat peduli pada kebutuhan Timnas, sebelumnya sudah memberikan fasilitas serupa saat Timnas bertanding ke Bahrain dan Cina dalam FIFA Matchday Oktober 2024. Langkah tersebut terbukti sukses menjaga kebugaran dan fokus para pemain. Keputusan berada di tangan Erick Thohir dan melihat rekam jejaknya, banyak yang optimis. Pak Erick dikenal memiliki visi besar untuk sepak bola Indonesia. Dia paham bahwa mendukung Timnas bukan sekadar memberikan fasilitas biasa, melainkan memastikan mereka berada dalam kondisi terbaik. Pak Erick selalu memprioritaskan kebutuhan Timnas. Apapun yang dibutuhkan untuk performa optimal pasti akan dipertimbangkan secara matang, tambah Sumarji. Banyak yang mungkin bertanya apakah charter pesawat itu berlebihan? Jawabannya tegas, tidak. Dengan jadwal yang padat, charter pesawat adalah langkah strategis untuk memastikan pemain tidak hanya tiba tepat waktu, tetapi juga dalam kondisi bugar dan siap bertanding. Dalam turnamen seperti Piala AFF, di mana setiap laga menentukan, faktor kebugaran menjadi penentu kemenangan. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung Garuda. Dengan charter pesawat, peluang Indonesia untuk meraih prestasi semakin besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan ini tepat untuk mendukung perjuangan Timnas Indonesia? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dukung terus Garuda karena kemenangan mereka adalah kebanggaan kita semua. Garuda di dadaku, semangat di hatiku. Proses naturalisasi oleh Romagne di tengah persiapan Piala AFF 2024.
Di tengah persiapan intensif Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024, fans Garuda mendapatkan kabar menggembirakan yang semakin membakar semangat. Proses naturalisasi striker keturunan Belanda Ole Roemeny kini telah memasuki tahap lanjut. Kabar ini menjadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia yang terus memperkuat lini depannya. Setelah sukses dengan naturalisasi Kevin Dix dan Eliano Reijnders, PSSI kembali mengambil langkah strategis untuk mendatangkan talenta kelas dunia. Ole Roemeny yang saat ini tampil di Liga Belanda dengan torehan 2 gol dari 12 laga musim ini menjadi target baru. Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya gedor skuad Garuda, terutama dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini depan memang menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Meski Rafael Struijk kerap diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong, posisi aslinya sebagai winger membuat kebutuhan akan striker murni semakin mendesak. Ole Roemeny dinilai sebagai solusi ideal untuk memperkuat tim dan menjadi tandem sempurna bagi pemain-pemain berbakat lainnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Roemeny tengah berjalan lancar. Bahkan Roemeny telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Indonesia beberapa waktu lalu. Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua belah pihak untuk melancarkan proses naturalisasi. Prosesnya sudah berjalan. Sesuai arahan Ketua Umum, target kami adalah agar Ole bisa bergabung dengan tim saat melawan Australia di bulan Maret, ujar Sumarji. Pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang diproyeksikan menjadi debut internasional Roemeny bersama Timnas Indonesia. Striker berusia 24 tahun ini diharapkan membawa energi baru dan menambah kedalaman skuad. Saat ini, ex-co PSSI Arya Sinulinga tengah mengurus dokumen-dokumen penting untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Semua pihak berharap proses ini berjalan lancar dan tanpa kendala. Kabar ini tentunya membawa harapan besar bagi seluruh pendukung Timnas Indonesia. Kehadiran Ole Roemeny bukan hanya menjadi bukti keseriusan PSSI dalam memperkuat tim, tetapi juga memotivasi para pemain untuk terus tampil maksimal di Piala AFF 2024. Bagaimana pendapatmu tentang kabar ini, Garuda fans? Yuk, tulis harapan dan doa terbaikmu untuk Ole Roemeny dan Timnas Indonesia di kolom komentar. Bersama kita dukung skuad Garuda meraih prestasi tertinggi. Shin Tae-yong temukan pemain keturunan kelas dunia. Kabar menggembirakan datang dari Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia yang dikenal jeli dalam mencari talenta terbaik. Kali ini ia menemukan gelandang keturunan Indonesia Belanda, Jordi Weerman, yang kini memperkuat Madura United di Liga 1 musim 2024 atau 2025. Weerman diyakini bisa menjadi tandem sempurna bagi Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Weerman bukan nama sembarangan. Pemain berusia 24 tahun ini pernah memperkuat Feyenoord Rotterdam dan mengoleksi 9 caps di salah satu klub besar Belanda itu. Ia juga sempat membela timnas Belanda U-Strip 20, menunjukkan level permainannya yang tak main-main. Kini meskipun bermain di Liga 1, kualitas Weerman tetap terlihat dari visi bermain dan umpan-umpan briliannya di lapangan. Sejak 2022, Weerman sebenarnya sudah didekati oleh PSSI dan bahkan sempat berbicara langsung dengan Shin Tae-yong melalui video call. Namun karirnya di Eropa saat itu membuat proses naturalisasi tertunda. Kini dengan Weerman yang sudah berkarir di Indonesia, peluang untuk menjadikannya warga negara Indonesia dalam kurung WNI semakin terbuka lebar. PSSI pun kembali menghubungi Weerman pada Agustus 2024. Sang pemain menyatakan kesiapannya membela Garuda. Ketika mereka membutuhkan saya, tinggal hubungi saya. Saya siap, ujar Weerman dalam sebuah wawancara eksklusif. Pernyataan ini jelas menunjukkan tekadnya untuk memperkuat Timnas Indonesia, apalagi di laga besar seperti melawan Timnas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025.
Salah satu kekuatan utama timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong adalah lini tengah yang solid. Kehadiran Tom Haye, gelandang berbakat yang juga memiliki darah Belanda, memberikan stabilitas di skuad. Namun saat Haye absen atau dicadangkan, performa tim sering kali menurun. Disinilah Jordi Wehrman bisa menjadi solusi. Ia tidak hanya dapat menjadi pelapis Haye, tetapi juga mampu berkolaborasi sebagai tandem di lini tengah. Dengan kemampuan membaca permainan umpan presisi dan visi yang tajam, Wehrman dapat menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Potensi ini tentu membawa harapan baru bagi para pendukung Garuda. Jika Wehrman berhasil dinaturalisasi, lini tengah Indonesia akan semakin kuat dan kompetitif di level internasional. Apalagi bukan tak mungkin proses ini akan berjalan bersamaan dengan naturalisasi pemain lain seperti Ole Romeni menambah kedalaman skuad. Bagaimana menurut Anda, apakah Jordi Wehrman layak menjadi tandem Tom Haye? Akankah kolaborasi keduanya membawa timnas Indonesia semakin dekat dengan impian besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan dukung terus Garuda untuk terbang lebih tinggi. Shin Tae-yong minta dukungan supporter timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menunjukkan perhatian besarnya terhadap skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala AFF 2024. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, pelatih asal Korea Selatan ini mengajak seluruh pendukung setia timnas Indonesia untuk memberikan dukungan penuh, khususnya kepada para pemain muda yang menjadi tulang punggung tim di turnamen tahun ini. Piala AFF 2024 menjadi ajang penting bagi Indonesia, terutama karena Shin Tae-yong memberikan kesempatan besar kepada generasi muda untuk unjuk gigi. Skuad Garuda saat ini tengah berlatih keras di Bali dengan komposisi 27 pemain yang dipilih dari total 33 nama awal. Di antara pemain-pemain muda tersebut, nama Asnawi Mangkualam Bahar menjadi sosok paling senior yang turut membimbing junior-juniornya. Selain itu, pemain-pemain muda berbakat seperti Victor Detan, Armando Obed-Oropa, dan Arkan Kakak juga mendapat kepercayaan untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan hijau. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Tantangan pertama akan dihadapi saat bertandang ke Myanmar di Stadion Tuna pada Senin 9 Desember 2024 dengan kick-off dijadwalkan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mengungkapkan harapannya agar seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada tim muda ini. Mohon dukung para pemain muda kita agar mereka bisa bermain bagus di kompetisi ini, tulis Shin Tae-yong di Instagramnya. Unggahan tersebut langsung disambut meriah oleh netizen. Hingga kini lebih dari 112.000 likes dan ribuan komentar telah membanjiri unggahan tersebut. Sebagian besar komentar berisi dukungan dan semangat untuk tim serta sang pelatih yang terus berupaya membangun timnas Indonesia menjadi lebih kuat dan kompetitif. Keputusan Shin Tae-yong untuk membawa pemain-pemain muda merupakan bagian dari strategi regenerasi jangka panjang. Hal ini tentu bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi timnas Indonesia di masa depan. Dukungan penuh dari para fans akan menjadi motivasi besar bagi para pemain muda ini untuk tampil maksimal dan mengharumkan nama bangsa. Mari sebagai pendukung setia Garuda, kita tunjukkan semangat kita. Berikan dukungan terbaik untuk tim muda Indonesia yang sedang berjuang membawa nama merah putih di Piala AFF 2024. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Shin Tae-yong ini? Apakah Anda optimis dengan regenerasi yang sedang berlangsung? Tulis dukungan dan semangat Anda untuk timnas Indonesia di kolom komentar. Ayo bersama kita dukung Garuda untuk terbang tinggi di Piala AFF 2024.